Yusor untuk mengikat waktu semua para alim, para ulama, para guru, para pengurus PJNU Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Sungai Ambawa, Ranting Desa Sungai Malaya, pengurus sahabat-sahabat Ansor dan sahabat bangsa, hafizahumullah ta'ala wa ja'alakum tahta ri'ayatihi wa inayatihi amin. Sedikit muqaddimah. Seringkali Allahumma yarham salah satu mustasar PBNU Pusat, almarhum Ki Haji Maimun Zubair, beliau berpesan kepada semua santri-santrinya. Pesan ini disampaikan oleh abah beliau Ki Haji Zubair, disampaikan diwasiatkan kepada Ki Maimun. Jangan sampai tidak ikut NU. Itu pesan yang Mbak Zubair. Jangan sampai tidak ikut NU, tapi jangan sampai meninggalkan ngaji. Jadi Ki Maimun menyampaikan itu. Maka saya dulu pernah waktu Suwan mau pamitan, beliau seperti itu. Yang meskipun di tingkat desa ikut kalau ada, kata beliau, tapi jangan sampai meninggalkan ngaji, karena memang ciri khasnya NU itu dengan mengaji. Beliau selalu menyampaikan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka pasti orang tersebut diberikan pemahaman ilmu agama. Maka beliau dalam mensyarahi hadis ini mengatakan bahwasanya sebatas mana orang itu dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebatas mana dia memahami ilmu agama. Maka dari itu mazhabnya beliau ngaji sampai mati. Beliau sampai punya cita-cita kalau wafat kepengen tepat ngaji. Kalau tidak di Mekah ya tepat ngaji. Tapi Allah mengabulkan yang di Mekah. Karena menjadi ukuran sebatas mana seseorang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebatas mana dia memahami ilmu agama. Artinya kalau kita mengaji terus, mengaji sampai mati, berarti kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kita mati dalam keadaan dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi dari beliau untuk semua orang agar selalu semangat mengaji. Karena orang yang meninggal dalam keadaan mengaji, berarti dia meninggal dalam keadaan dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pribadi sangat bersyukur dengan ada acara, dengan adanya agenda Lailatul Ijtima, dengan pembacaan kitab atau mengaji bersama kitab Risalah Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh guru kita semua, Hadratus Syekh Haji Asy'ari. Namun sebelumnya saya Al-Fatih mohon maaf karena memang sangat-sangat merasa tidak pantas, karena masih banyak yang lebih sepuh, lebih a'lam ini lebih banyak, termasuk di sini ada Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Haji Abdul Salam, ada Kiai Haji Kiai Sahir Manani. Jadi saya mohon maaf kalau mungkin ini sedikit kurang sopan, tapi kemarin memang diminta. Saya kemarin tanya sama kawan sahabat bangsa yang ke rumah, saya menolak. Saya sarankan kepada yang lain yang lebih sepuh, yang lebih pantas sekiranya. Tapi katanya ini sudah usulan dari semua. Maka daripada nanti untuk qori'nya tidak ada, ya demi kemaslahatan bersama saya menyetujuinya. Oleh karena itu ini niatnya saya bukan menggurui, mohon maaf.
kita ngaji bersama. Saya hanya sebatas qori, hanya membacakan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat baik kita, memberikan kita keberkahan, dan yang paling penting Allah memberikan kita keikhlasan dan keistiqomahan dalam berkhidmah di dalam wadah Nahdlatul Ulama ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila hadratil syekh, khususan ila muallif hadzal kitab hadratil syekh Haji Hasyim Asy'ari wa usulihim wa furu'ihim wa jami' arwahi masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa muallimina anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa akbarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Dari awal harus akhirnya. Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukran ala nawalihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Fahadha kitabun awda'tu fihi syai'an min hadithil mauta wa ashratis sa'ati wa syai'an minal kalami ala bayani sunnati wal bid'ati wa syai'an minal ahadisi bi qasdin nasihah wa ila Allahil karim amad'u fil ibtihali ay yanfa'a bihi nafsi wa amthali minal juhali wa yaj'ala 'amali khalisan liwajhil karim innahu jawadun raufur rahim. Wa hadha awanu syuru'i fil maqsudi bi'aunil malikil ma'bud. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Selanjutnya adalah dalam kitab ini saya muatkan sedikit hadis-hadis tentang kematian, min hadisil mauta wa asyratis sa'ah, dan tanda-tanda kiamat, wa syai'an minal kalami ala bayani sunnati wal bid'ati, dan tentang pembahasan seputar sunnah dan bid'ah, dan juga tentang hadis-hadis dengan tujuan memberikan nasihat. Wa ilallahil karim, dan kepada Allah, hanya kepada Allah saya memohon. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan kitab ini, khususnya kepada saya sendiri, kata beliau Haji Hasyim Asy'ari, dan juga orang-orang yang sama seperti saya, yakni orang-orang yang kaum awam minal juhal. Wa yaj'ala 'amali, dan semoga Allah menjadikan amalku, amal saya ikhlas semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah zat yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Wa hadza awanu syuru'i fil maqsud, dan kitab ini adalah wahana untuk memulai atas maksud tersebut bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani sunnati wal bid'ati. Faslun, adapun ini fasal fi bayani sunnati, yaitu di dalam menjelaskan sunnah, wal bid'ati, dan bid'ah. As-sunnah itu adapun sunnah bidhammi, dengan dibaca dhammah, sunnah, wa tasydid, dan tasydid. Kama qala, sebagaimana berpendapat Abul Baqai, siapa Imam Abul Baqa, fi kulliyatihi,
di dalam salah satu materi perkuliahannya Syekh Abdul Baqa. Adapun sunnah lughatan dalam secara bahasa at-tariqatu itu adalah jalan. Walau ghaira mardiyatin, meskipun jalan yang tidak diridhai. Secara bahasa sunnah itu adalah tariqah, jalan secara umum, baik jalan yang diridhai oleh Allah atau jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini adalah sunnah dengan definisi syar'an. Wa syar'an ismun lit-tariqati al-mardiyati al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu. Adapun sunnah secara syariat adalah ismun, yaitu sebuah nama lit-tariqati bagi jalan al-mardiyati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-maslukati yang dilewati, telah dilewati atau yang dijadikan jalan fid dini di dalam agama, salakaha yang telah menjalani ha kepada sunnah Rasulullah SAW. Siapa Rasulullah SAW? Au ghairuhu atau selainnya Rasulullah. Maksudnya ghairuhu mimman, nyatanya dari orang, wa itu ada man, alimah itu mengerti, alim fid din di dalam ilmu agama, as-sahabati seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Alaikum, wajib bagi kalian semua, bi sunnati, berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin, pemimpin-pemimpin setelahku, min ba'di, dari setelah aku, kata Rasulullah SAW. Wa urfan, adapun secara uruf, secara tradisi, sunnah itu adalah ma wadhaba alaihi muqtadiyyun. Ma itu suatu hal, wadhaba yang terus-menerus dilakukan, melakukan alaihi atas ma muqtadiyun, siapa orang-orang yang mengikuti nabiyan, baik itu seorang nabi karena ada siapa muqtadi, awwaliyan atau seorang wali kekasih Allah. Secara uruf, sunnah itu adalah suatu ajaran yang diikuti secara konsisten oleh para pengikut, baik nabi maupun para wali dan ulama. Wasunni, adapun as-sunni, mansubun itu adalah suatu lafaz yang dinisbatkan atau disandarkan ila sunnatin, pada sunnah. Akan tetapi hudifa, dibuang, atau wafata linisbati karena nisbah. Jadi manabi makna mengurang sunniyun itu bangsa sunni. Maka ada istilah sunni. Di Timur Tengah itu ada istilah sunni. Berarti sunni ini masuk kategori golongan ahlu sunnah wal jamaah. Wal bid'atu, adapun bid'ah, kama qala, seperti keterangan qala yang berpendapat Asy-Syaikh Zarruq, siapa Syekh Zarruq, fi Uddatul Muridi, dalam kitab Uddatul Murid, syar'an, secara syariat, ihdatsu amrin, itu adalah memperbarui perkara. Ihdatsu amrin, memperbarui perkara, di dalam agama. Yusbihu ayyakuna minhu, yusbihu yang menyerupai, ayyakuna apa, supaya ada, apa amr, minhu itu sebagian dari ad-din. Jadi secara walaisa, dan hal yang tidak ada, apa ma minhu itu bagian dari ad-din. Sawa'un kana bisurati aw bil haqiqati, sawa'un itu sama juga,
Karena adapun supaya ada apa ma bisurati itu berbentuk surah, penggambaran atau bil hakikat atau secara hakikat. Jadi bid'ah menurut penjelasan Syekh Zarruq dalam kitab Qaddatul Murid adalah secara syariat bid'ah itu adalah memperbarui perkara dalam agama yang menyerupai ajaran agama tersebut, padahal bukan bagian dari agama, baik dalam bentuk surah atau secara hakikat. Dimasuk-masukkan, dipaksakan maksudnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Man, adapun barang siapa ahdatsa, itu yang membuat-buat siapa, man fi amrina, di dalam agama kami, hadza ini, jadi agama Islam, ma pada perkara laisa yang tidak ada, fa amma minhu itu bagian dari amrina atau hadza, bahwa maka adapun ma raddun itu tertolak. Kata Rasulullah, barang siapa yang membuat-buat dalam agama kami ini yang bukan bagian daripadanya, maka hal tersebut ditolak. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini yang dijadikan senjata oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, utamanya kelompok Wahabi yang sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, sedikit-sedikit mengatakan kafir dan sebagainya. Ini termasuk hadis andalan mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wa kullu muhdatsatin bid'atun. Adapun setiap hal yang baru, maksudnya baru yang dibuat-buat dalam agama, cuma nanti di bawah ada mawazinnya, ada pertimbangannya. Semua hal yang dibuat-buat dalam agama dengan penjelasan tidak ada dasar yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas, bid'atun, maka itu dikatakan bid'ah. Waqad bayyana al-ulama, dan sungguh telah menjelaskan al-ulama, siapa ulama rahimahumullahu, annal makna, pada sesungguhnya pengertian fil haditsaini, di dalam dua hadis ini, al-madhkura yang telah disebutkan di atas, raji'un itu kembali di taghyiril hukmi, pada perubahan hukum, bi'tiqadi ma, dengan meyakini perkara laisa yang tidak ada, apa ma bikurba, yang tidak ada bikurbatin, di dalam amal kurbah, yakni amal tabarruk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurbatun, apa kurbah? Atau perintah dari syariat. La mutlaqal ahdasi, bukan semata sesuatu yang baru. Tidak sesuatu, semua yang baru itu dihukumi bid'ah. Hadis ini tidak mutlak. Kalau dalam usul fikih ini termasuk hadis yang mujmal, yakni butuh bayan, butuh penjelasan agar hadis ini bisa dipahami. Seperti lafadzul quru', lafadz quru' dalam Al-Quran tentang masalah iddahnya tolak raj'i, ini lafadz yang mujmal, lafadz yang masih bias sifatnya. Apakah mau diartikan suci atau mau diartikan haid? Perempuan yang sedang ditolak raj'i ini apakah iddahnya 3 kali sucian atau 3 kali haidan? Maka harus ada bayan, penjelasan mengenai lafadzul quru'. Sama dengan hadis ini. Hadis ini ada bayan, ada kelanjutannya. Tidak hanya hadis sepotong seperti ini. Maka ini pentingnya kita mengaji, pentingnya kita belajar agama, karena al-ilmu dinun fanzuru ala man ta'khuduna dinakum.
Ilmu itu adalah bagian dari agama. Maka lihatlah kepada siapa kamu mengambil agama. Lebih-lebih sekarang ini salah satu hikmah dari corona ini banyak pengajian online, ya. Kajian online banyak, bagus. Salah satu hikmah dari kecanggihan teknologi internet, banyak pengajian online. Namun kita harus hati-hati juga kepada siapa kita mengaji, karena memang sekarang ini siapa saja berhak untuk mengadakan pengajian online. Tapi ini butuh, jangan sampai kita terkecoh dengan salah satu ungkapan unzur makilah wala tanzur mangqalah. Lihatlah, dengarkanlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ini tanda, masih ada tanda kutip dalam artian makalah ini, atau mengatakan hadis ini, hadisnya mujmal. Artinya arahan dari hadis ini bukan kepada ilmu agama, ilmu yang pokok, tapi kepada nasihat. Kalau masalah nasihat, hikmah kepada siapa? Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Kalau sekiranya manfaat, maka diambil. Ada istilah dari orang-orang tua kita, manabi dari guring aja, ya rebut telur, nah seperti itu. Tapi ketika berupa kotoran, jangan. Maka dari kiai oleh itu berupa kotoran. Ada seperti itu. Tapi arahnya hadis ini kepada hikmah dan juga kepada nasihat. Beda dengan masalah ilmu agama, maka harus jelas. Sanad dan isnadnya harus jelas. Kepada siapa kita mengambil ilmu? Karena bagian agama, bagian dari akidah, bagian dari agama kita. Kalau sampai kita keliru berguru, maka ini akan sangat fatal akibatnya kepada akidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Id qad tanawalatu asy-syari'atu bi usuliha. Karena sungguh telah memperolehku kepada emak asy-syari'atu apa syariat bi usuliha dengan beberapa pokoknya syariat. Fayaqulu maka ada apa emak raji'an itu kembali ilaiha kepada syariat, au bi furu'iha atau kepada beberapa cabangnya syariat. Fayaqulu maka ada apa emak muqayyasan itu dianalogikan, dikiaskan alaiha kepada syariat. Qala wa mawazinuha salasatu. Qala berkata siapa Syekh Zarruq, wa mawazinuha adapun beberapa pertimbangannya, adapun beberapa pertimbangannya bid'ah. Salah satu itu ada 3. Al-awwalu, adapun yang pertama, ayyunzara, itu supaya dilihat apa ma fil amri al-muhdisi, di dalam perkara al-muhdisi yang dianggap baru atau dianggap baru. Fa in syuhida lahu mu'dhamu syariah, fa in syuhida apabila artinya diteliti, ayyunzara diteliti, supaya diteliti apa ma fil amri al-muhdis. Fa in syuhida apabila ditemukan lahu bagi imam mu'dhamu syariati apa mayoritas dari syariat, wasluha dan pokok syariat, falaisa maka tidak ada apa ma bid'atu itu dikatakan bid'ah. Artinya ketika ada sumbernya dari Al-Qur'an, dari hadis, ijma', qiyas, maka bukan bid'ah. Bukan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Karena di dalam ilmu mantik ini ada penjelasan bahwasanya tidak semua kul itu dihukumi syu'unah atau dihukumi nyumrambah, istilah bahasa Jawanya itu. Tidak semua kul ini kuliah, tapi ada kul yang juz'iyah. Contoh di Quran ini Allah mengatakan wa kullu syai'in minal ma'i hayy. Dan Allah menciptakan segala sesuatu berawal dari air bisa menjadi hidup. Tapi tidak semua tercipta dari air.
Allah mengatakan tentang proses penciptaan setan. Allah mengatakan bahwasanya min marijin minan minna. Allah menciptakan setan dari api. Allah menciptakan malaikat dari nur, dari cahaya. Berarti ini penjelasan tentang kul, bahwasanya kullu bid'atin dhalalah ini bukan maknanya seluruh bid'ah itu pasti menyesatkan. Tapi kul yang ada pada hadis itu adalah kul yang bermakna juz'iyah atau bermakna ba'diyah. Sebagian dari bid'ah itu menyesatkan. Wa in kana mimma ya'ba, wa in kana jika ada apa al-amrul muhdis, mimma itu sebagian dari perkara, ya'ba wa in kana mimma ya'ba dzalika bi kulli wajhin, wa in kana jika ada apa amrul muhdis, mimma itu sebagian dari perkara, ya'ba yang apa syak istilahnya, apa dzalika apa amrul muhdis tersebut atau ma bi kulli wajhin dari setiap arah, fa huwa batilun, maka amrul muhdis tersebut batilun itu dihukumi batal, wa dhalalun dan menyesatkan. Artinya ketika memang tidak ada dalil dari syariah maka dihukumi batil dan dhalal. Maka ini yang definisi yang kedua ini yang menjelaskan bahwasanya yang konotasinya ini lari kepada pemahaman kullu bid'atin dhalalah, yakni setiap bid'ah perkara baru yang tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Karena kita sepakat Ahlussunnah wal Jamaah ini memba'ul hukmihnya itu 4, Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada juga ulama-ulama kontemporer mengatakan istihsan dan sebagainya. Wa in kana mimma taraja'at, dan jika ada apa amrul muhdis, mimma itu sebagian dari hal taraja'at yang kembali di dalam ma al-adillatu, apa beberapa dalil, tapi wa tanawalat dan mengandung, dalam artian ada di dalamnya, hu pada amrul muhdis atau ma asyubhatu, apa kesyubhatan, wastawat dan sama, fihi di dalam ma amrul muhdis, al-wujuh apa beberapa wajah, u'tubirat maka dianggap wujuhuhu apa beberapa wajahnya ma. Fama turujjiha maka adapun barang turujjiha yang diunggulkan apa ma min dzalika dari wujuh, rujihat maka dikembalikan apa wujuh ilahi kepada ma. Ini kalau sekiranya ada dalil tapi ada unsur sisi subhatnya, dalilnya ada tapi dari sisi yang lain masih ada aspek bias, maka nanti dicarikan dalil pendukung. Sekiranya lebih unggul mana? Lebih unggul boleh semisal, maka berarti boleh. Lebih unggul tidak boleh, berarti tidak boleh diamalkan. Ini definisi yang ketiga. Al-mizanus tsani, adapun pertimbangan asali yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immati, yaitu ibarat atau menganggap ibarat beberapa imam wa salafil ummati, dan ulama salaf al-'adilina yang mengamalkan bitoriqi sunnati dengan metode sunnah atau jalan sunnah. Fama khalafaha, fama maka adapun barang khalafah itu membedai apa maha pada qawaid a'immah ila dirihi bi kulli wajhin, dari setiap wajah, fala imratah maka tidak ada penganggapan itu mawjud bihi pada ma khalafaha. Wa ma adapun barang wafaqa yang mencocoki apa ma usulahum pada beberapa pokoknya qawaidil a'immah, fahuwa maka adapun ma wafaqa haqqun itu benar. Wa ini ikhtalafu, meskipun berbeda pendapat siapa al-a'immah fihi dalam far'an, baik dalam secara furu' cabang hukum, wa aslan dan asal.
Wa tabi'a dan mengikutikum pada a'imma al-khalafu, siapa ulama. Biasa dimaknai ulama kontemporer. Maka hal yang demikian la yasihu, itu tidak sah atau tidak layak, tidak boleh. Ayyakuna, apa supaya ada bahma bid'atan, itu dihukumi bid'ah, wala madmuman, dan juga dianggap tercela. Jadi apa yang telah diamalkan oleh ulama-ulama salaf, guru-guru kita yang sangat nyambung sampai kepada Rasulullah SAW, itu bisa kita jadikan pegangan, bisa kita jadikan kaidah. Meskipun dalam satu titik ada berbeda pendapat, seperti berbeda pendapat yang terjadi antara Hadrat Syekh Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Mas Fakih, Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Beliau ini satu sahabat karib. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dalam sejarah yang pernah diceritakan oleh Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kurang setuju masuk waktunya sholat itu pakai kentong, kentongan, tidak setuju. Tapi Kiai Fakih Mas Kumambang ini beliau mengamalkan itu. Sebelum masuk waktu sholat, untuk penanda sholat, nabu beduk atau kentongan. Ini berbeda pendapat sampai karena memang ada kaidah dalam tubuh NU ini, berbeda pendapat itu boleh. Yang tidak boleh itu perpecahan. Kalau hanya ikhtilaf, berbeda pendapat tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ketika berpecah atau tidak kompak, itu ya. Namun apa dalam hal perbedaan pendapat antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, ini ada unsur at-takarrum, saling memuliakan. Suatu saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ingin berkunjung ke pesantrennya Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Jadi Kiai Haji Fakih Mas Kumambang menyuruh santri semuanya, masyarakat sekitar, untuk menurunkan kentongan yang biasanya dibuat untuk pengingat waktu masuknya waktu sholat. Tujuannya apa? Untuk menghormati Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang beliau tidak setuju ketika menabuh kentongan seperti tadi. Ini perbedaan dalam hal furu', tapi tidak masalah. Tetap kita boleh mengikuti pendapatnya Kiai Fakih Mas Kumambang dan juga mengikuti pendapatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sampai akhirnya kata beliau, waktu pertama kali yang dilantik sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama adalah Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan wakil Rais Akbarnya adalah Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Jadi sehingga dua orang ini berbeda dalam pendapat, tapi tidak sampai jadi perpecahan, artinya saling mengeluarkan ide-ide. Akhirnya Nahdlatul Ulama menjadi kokoh dan dikenal di seluruh Nusantara sampai sekarang yang kita rasakan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya para ulama-ulama, para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Ampun lagi. Itu nama. Thank you. Karena sebagai sakitnya, Fakola Malik ya, pembahasan baru bisa dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Wama taraku, wama adapun barang taraku yang meninggalkan siapa ulama a'immah ku pada anak bikuli wajih, dengan secara keseluruhan wajibun itu jelas bagaimana la yasiku, tidak boleh, tidak sah ayyakun, apa supaya ada ma tarakuhu sunnatan, itu dikatakan sunnah, wala mahmudan, dan juga tidak sah dikatakan sesuatu yang terpuji.
Wa ma asbatu aslahu. Wa ma adapun barang asbatu yang menetapkan siapa ulama aslahu pada asalnya ma walam yarudda dan tidak tertolak anhum dari ulama fi'lu apa mengerjakan ma. Faqala Malik, maka berpendapat saya Malik, bid'atun itu dikatakan bid'ah. Li'annahu, karena sesungguhnya ulama lam yatruku itu tidak meninggalkan siapa ulama pada ma illa li amrin, kecuali karena ada perkara sesuatu indahu di sampingnya ulama fihi di dalam masalah. Wa qala Syafi'i, dan berkata Syafi'i, laisa tidak ada bahma bid'atin itu dikatakan bid'ah. Wa illam ya'mal, meskipun tidak mengamalkan bihi pada ma as-salafu siapa ulama salaf, li'anna tarkahu, karena sesungguhnya meninggalkannya ulama lil amali pada pengamalan bihi pada ma qad yakunu, itu terkadang ada apa tarkahu lil amal bihi li'udrin, itu karena ada uzur qomah yang terjadi apa uzur bihi pada ulama fil waqti pada masa itu. Au alimahu, atau karena alasan bahwa adapun ma afdal itu lebih utama apa ma minhu daripada al amal bihi. Wal ahkamu, adapun beberapa hukum ma'khudzatun itu diambil minasyari dari syariat. Wa qad asbatuhu wa qad asbatah dan telah menetapkan apa atau waqad asbatahu, dan sungguh telah menetapkan apa syari'u pada ahkam. Waqtalafu, ini sedikit ringkasannya, bahwasanya yang pertama itu tadi supaya diteliti terlebih dahulu hal yang baru tersebut. Jika di dalamnya terdapat prinsip-prinsip syariat dan ada landasan asalnya, maka bukanlah bid'ah. Ini mawazin yang tiga di atas tadi. Jika berbagai aspeknya atau hal baru tersebut tidaklah demikian, maka hal tersebut adalah perkara batil dan sesat. Dan jika hal tersebut terjadi kesamaran dalilnya, ada syubhat, maka harus diteliti secara seksama, lalu diberi status dengan unsur yang dominan di dalamnya, mempertimbangkan kaidah para imam. Yang kedua adalah iktibaru qawaidil a'immah, yakni ulama terdahulu dari Ahlussunnah wal Jamaah, jika ada hal baru tersebut segala aspeknya bertentangan maka ditolak, dan jika sesuai dengan landasan usulnya maka hal tersebut bisa diterima. Jika masih terjadi perselisihan antara mana yang usul dan yang furu, maka dikembalikan kepada usul. Ada kaidah yang bahwasanya qawaidul a'immah wa salal ilahi, sesungguhnya suatu amalan yang dipraktekkan oleh ulama salaf dan diikuti oleh ulama khalaf tidak bisa disebut bid'ah dan tidak bisa dikatakan tercela. Dan setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka dan jelas, maka tidak bisa disebut sunnah dan juga tidak bisa dikatakan terpuji. Dan setiap suatu ajaran yang hukum yang ditetapkan oleh ulama salaf, akan tetapi tidak pernah mereka praktekkan. Ini yang di bawah tadi, lianna apa? Liannahum lam yatruku illa li amrin indahum fi. Maka Imam Malik berpendapat bahwasanya hal itu adalah bid'ah. Imam Malik ini mayoritas orang-orang Mekah ini mengikuti mazhab Imam Malik, juga mazhabnya Imam Hanafi. Termasuk kalau Wahabi ini mayoritas sebagian besar mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Maka dulu waktu Komite Hijaz datang ke Mekah menemui raja siapa pada saat itu, saya lupa namanya, agar apa, karena memang setelah penggulingan kekuasaan ini mulai ada ajaran Wahabi yang dipaksakan, sehingga semua situs-situs bersejarah ini dihancurkan. Sampai dulu itu hanya
kubah makamnya Kanjeng Nabi yang tidak dihancurkan. Kalau sekarang sudah tidak ada. Makam-makam para sahabat sudah dihancurkan, dalam artian dihancurkan, dihilangkan, sehingga kalau kita orang-orang yang tidak lama tinggal di Mekah mungkin kesulitan untuk mencari. Maka datanglah Komite Hijaz. Komite Hijaz ini yang diketuai oleh beberapa ulama yang ada di Nusantara, termasuk awalnya ini yang mau diutus adalah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Tapi beliau berhalangan dan mengatakan sakit, sehingga kalau saya tidak salah digantikan oleh Kiai Muhammad Rasulullah. Bersama rombongan sampai ke Mekah menghadap kepada raja. Raja mengatakan, kalian sama dengan saya, kita sama-sama mengikuti madzhabul arba'ah. Kata raja pada saat itu yang berpaham Wahabi, kalian adalah antum Syafi'iyun wa nahnu huna Hanafiyun. Kalian semua mengikuti mazhab Syafi'i, kami di sini mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi memang agak sekarang ini sudah mulai berubah. Karena sudah apa istilahnya, ada istilah Wahabi modern, tidak sama seperti yang dulu. Maka hal-hal yang ditinggalkan tersebut tidak serta-merta dikatakan bid'ah yang menyesatkan, akan tetapi ini pendapatnya Imam Syafi'i yang moderat istilahnya. Laisa bid'atun. Kalau Imam Malik langsung beliau, yang tidak diamalkan tersebut itu adalah bid'ah. Wa ma tarakuhu bi wajhin wa dun la yasihu ayyakuna sunnah wala mahmudan. Maka Imam Malik langsung memvonis bahwa bid'atun di adalah yatrukuhu lillahi amrin inda mufid. Karena ulama tidak melakukan, maka bid'ah hukumnya. Tapi Imam Syafi'i pendapat beliau ini yang modern. Laisa bid'atin, tidak dihukum bid'ah. Wa illam ya'mal bi as-salaf. Meskipun ulama salaf tidak mengamalkan. Karena apa? Kemungkinan saja menurut Imam Syafi'i, analisisnya beliau, li'anna tarkahu bil amal bihi qad yakunu liudhil qoma bihi fil waqti. Mungkin saja ulama tidak mengamalkan pada saat itu karena ada uzur. Aw limahu atau minhu, atau karena alasan lebih utama tidak diamalkan daripada diamalkan. Ini alasan Imam Syafi'i. Jadi lebih modern. Jadi maka mazhab Syafi'i ini yang menjadi mazhab mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia secara fikih, khususnya mazhab fikih yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini. Mungkin cukup sampai di sini. Ini makrohnya nanti waqtalafu aidan fima ila akhirih. Mulai dari sini nanti ketika pada pertemuan yang akan datang, saya selaku qori mohon maaf kalau banyak jadi kesalahan dari segi penjelasan mungkin, atau dari segi pembacaan, dari segi lafdiahnya, nahwu sorobnya, atau dari segi penjelasan atau ma'aninya istilahnya. Penjelasannya dengan kekeliruan saya mohon maaf, mohon dikoreksi kalau memang ada yang kurang pas dibetulkan, karena memang tadi dari awal saya di sini bukan niatnya menggurui, tapi sama juga ingin mengaji, ya hanya sebatas qori saja. Mudah-mudahan barokahnya mengalir kepada kita semua. Akhiran minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, tadi telah sama-sama kita mendengarkan dan menyimak pengajian Kisah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibacakan oleh Ustaz Mahruz Ali. Dan sedikit saya simpulkan lagi dari pembahasan yang telah disampaikan tadi, bahwa tadi kita telah membahas seputar apa itu sunnah dan bid'ah. Dan juga telah disampaikan tadi bahwa sunnah secara lughah, secara bahasa itu adalah jalan, walau ghairu mardiyah, walaupun jalan itu termasuk jalan yang tidak diridhoi.
Dan secara syariat sunnah adalah ismun litori qatil mardiyah, jalan yang diridhoi, al-masluka fid din salakaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul dan para sahabatnya itu berjalan di jalan tersebut. Juga tadi telah diterangkan apa itu bid'ah, yakni secara syariat adalah ihdatsu amrin fid din, perkara yang baru dalam agama. Dan juga telah dijelaskan bahwasanya setiap perkara baru dalam agama itu tidak serta-merta semuanya bid'ah, namun ada mawazinnya daripada perkara baru tersebut. Dan telah dijelaskan tadi bahwa ada tiga timbangan apakah perkara baru tersebut tergolong bid'ah atau tidak. Di antaranya salah satunya adalah ayat fil amril muhdas fa in syahida lahu mu'dhamu syariah wa usuliha falaysa bid'ah. Tadi sudah dijelaskan juga. Di antara salah satu timbangan apakah perkara itu termasuk bid'ah atau tidak, dilihat dulu apakah ada mu'dham syariahnya, apakah ada asalnya. Jika ada, maka falaysa bid'ah, tidak termasuk bid'ah. Juga dengan iktibar qawaidul a'immah wasalafil ummatul amilin bi thariqis sunnah. Dan setelah kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak apa yang telah disampaikan oleh Qori tadi, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi setelah ini kita musyawarah tanya jawab, dan saya selaku moderator membuka beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh Qori atau oleh para sesepuh atau kiai yang ada di depan. Dan kepada sahabat-sahabat sekalian, kepada senior-senior yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oleh suasana tambah cair, acara santai sambil rokokan, sambil ngopi. Baiklah, kepada sahabat-sahabat sekalian, kepada para senior yang ingin bertanya mengenai baik seputar apa yang telah dijelaskan tadi atau yang lainnya, dipersilahkan. Baik, di sini ada saudara Wahid yang ingin bertanya, dan langsung saja diutarakan pertanyaannya. Mungkin dengan menyebutkan namanya terlebih dahulu dan mengutarakan apa yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Wahid, perwakilan dari Parelabau. Sekilas tentang bid'ah tadi, dan ada beberapa yang ingin ditanyakan yang mungkin tidak termasuk kategori penjelasan yang tadi. Ini sekarang kan di daerah Kota Pontianak, maksudnya kan saya berjemaah sholat Jumat di Pontianak, kayaknya banyak di antara yang memberikan yang khutbah itu, di antaranya yang pertama itu masalah corona. Itu dari kita bersalaman udah menjadi tradisi yang tidak saya tahu maksudnya dari segi keagamaan.
kalau kita bersentuhan dengan wanita yang bukan muslim, tapi kan itu sudah termasuk, ya bagi saya pribadi yang memang dhaif, ya mohon penjelasannya. Apakah ada dalil-dalil tertentu yang menguatkan kenapa antara santri kadang dengan guru itu bersalaman? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu ya selawatan. Memang kita sudah menjadi tradisi bagi kalangan masyarakat pedesaan. Tapi kayaknya dari luar ini selalu ya dari aspek tertentu kayaknya selalu menyalahkan, karena memang tidak dianjurkan. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa penjelasan tentang bid'ah. Ya, saya ingin tahu dalil, maksudnya apa yang bisa memperkuat tentang tradisi-tradisi yang ada di sekelompok atau di masyarakat di sekitar kita, ya terutama tentang tahlil, selawatan dan lain sebagainya. Dalil-dalil apa yang memperkuat sehingga tidak terjadi sehingga tidak disebut bid'ah seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dilengkapi oleh para sesepuh. Sedikit masalah salaman. Ini salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, tasafahu fa innaha tudhibul ghilla an qulubikum. Tasafahu, saling berjabat tanganlah kalian semua. Fa innaha, karena sesungguhnya saling berjabat tangan, assalaman, tudhibu itu bisa menghilangkan apa al-musafahah, al-ghillah pada dendam, unek-unek atau penyakit hati, angkulubikum dari hati kalian. Ini dalilnya kenapa kita dianjurkan salaman. Dan ini tidak serta-merta dalil untuk salaman selepas sholat. Tapi secara umum dalilnya berjabat tanganlah kalian semua, karena hal itu bisa melegakan hati. Ini. Tapi kalau dilakukan setelah sholat, ya tambah baik. Karena ketika kita sholat, ini kafarah atau hadiah yang diberikan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Ini yang pertama. Agar lebih sempurna lagi, kita saling bermaafan dengan sesama manusia. Karena dosa itu ada dua, ada hakul adami, ada hakullah. Yang berarti ini yang hakul adami. Nanti di akhirat banyak orang tidak selamat, bukan karena dosa kepada Allah, tapi karena ada dosa yang sifatnya hakul adami. Dia punya tanggung jawab kepada semua manusia, belum dia tunaikan selama hidup. Nah, itu akan menjadi masalah nanti ketika di akhirat. Masalah salaman dengan perempuan ya nggak boleh, kecuali dengan mahram. Memang ada dalam usul fikih itu al-adatul muhakkamah. Kebiasaan yang baik ini bisa dijadikan pijakan hukum. Tapi kaidah ini masih ada terusannya, tidak terputus. Malam tukhalifu syar'i. Yakni kebiasaan yang baik ini bisa menjadi pijakan hukum dengan catatan selama kebiasaan ini tidak melanggar aturan syariat. Kalau salaman kan dengan perempuan yang bukan mahram itu yang maksiat, hukumnya tidak boleh. Tapi ada sebagian ulama, termasuk fatwa ulama Azhar, kalau orang tua dengan orang yang sangat sepuh, dengan orang yang masih kecil sebesar, yang sekiranya ini aminah minal fitnah, jika aman dari fitnah maka tidak apa-apa. Ini yang dijadikan dasar oleh para kiai. Biasa ada yang salaman dengan perempuan, guru dengan murid, ya. Tapi ini tidak ada fitnah, maksudnya aman dari fitnah. Artinya memang tidak ada gejolak nafsu
ketika ada sentuhan. Karena laki-laki orang bini mereka bersetruman menitik, ada setrum, nanti ada unsur hawa nafsu nanti. Jadi tidak dibenarkan, dimanapun tidak dibenarkan orang laki-laki yang bukan mahram salaman dengan perempuan. Kalau masalah salaman setelah sholat, mengutip pengajiannya Ki Haji Bahauddin Nur Salim dengan Gus Baha. Kenapa kok orang salaman setelah sholat dibahas? Wong orang setelah sholat langsung buka HP tidak dibahas. Salaman itu kan baik, bagus. Kenapa masih dibahas sesat? Wong kita melakukan aktivitas yang lain, lihat HP habis sholat sampai tidak wiritan, bukan bid'ah apa hukumnya? Artinya bukan bid'ah apa? Tidak ada yang menghukumi bid'ah. Kan biasa ada ya setelah sholat langsung buka HP atau aktivitas yang lain. Hanya sekedar salaman, kenapa itu dipermasalahkan? Masalah untuk zikir tadi, ya zikir ini salah satu ibadah yang sangat istimewa. Bisa dilakukan kapan saja, tidak terikat dengan waktu, bahkan tidak harus suci. Kita tidak punya wudhu saja boleh zikir. Kita junub saja boleh zikir. Maka perempuan yang sedang haid atau nifas, ini meskipun mereka haram melakukan sholat, tapi dianjurkan banyak zikir agar tetap dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikat. Masalah tempat ya di mana saja. Artinya kalau satu orang zikir itu baik, apalagi ramai-ramai, tambah lebih baik. Sama halnya dengan orang sholat jamaah. Perbedaannya dengan sholat sendirian dengan jamaah. Kalau sholat sendirian itu syaratnya banyak, untuk diterima oleh Allah banyak. Tapi kalau jamaah itu paling mudah. Maka salah satu syarat agar sholat kita meskipun tidak khusyuk diterima oleh Allah berjamaah. Karena dalam kitab Majmu'ul Wasail karangan Syekh Zaini Dahlan, beliau mengatakan qaulul ulama bahwasanya apabila orang itu sholat berjamaah, maka yang pertama kali dipandang oleh Allah adalah hatinya imam. Apabila hatinya imam ada Allah, artinya khusyuk ketika sholat, maka sudah semua sholatnya diterima, jamaahnya semua diterima. Kalau hatinya imam ada Allah, ternyata di hatinya imam tidak ada Allah, maka Allah memandang kepada hati orang yang bermakmum. Kalau ada salah satu dari hati mereka yang nyambung kepada Allah, khusyuk, semua diterima oleh Allah. Oh, ternyata tidak ada yang khusyuk, imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk. Kemudian sudah dilihat hatinya tidak ada Allah, maka yang Allah lihat adalah berkumpulnya mereka dalam melakukan sholat berjamaah. Maka barokahnya berjamaah, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun hanya berdua dengan istri, tidak harus ramai-ramai. Karena ini kenapa Rasulullah SAW menganjurkan sekali untuk berjamaah. Ini bisa dijadikan dalil kenapa zikir lebih banyak, lebih ramai itu kok lebih bagus. Karena sama dengan jam sholat tadi, antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Sama halnya dengan masalah doa. Tidak usah orang mati didoakan, tidak sampai ketika orang mati amalnya putus. Hanya sedekah jariyah, anak yang soleh mendoakan, kemudian ilmu yang bermanfaat. Didoakan tidak mempan, tidak sampai. Itu sangat mudah sekali. Wong Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mempraktekkan sholat jenazah itu ada rukun sholat jenazah yang doa. Pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berarti kan mendoakan orang yang mati, yang disolati. Rukunnya sholat jenazah ada doa, mendoakan orang yang mati. Kalau memang doa itu tidak sampai, kenapa dijadikan rukun? Mendoakan orang mati dalam sholat jenazah itu. Ini sebagai dalil yang sangat mudah sekali. Kalau doa itu pasti sampai. Testimoninya banyak sekali. Testimoninya banyak sekali. Mungkin ini dari Al-Fakir, mungkin tambahan dari beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan menarik apa yang dibahas malam hari ini, dan saya yakin juga memang masih banyak unek-unek yang tersimpan dalam hati para hadirin sekalian sehubungan dengan persoalan bid'ah ini. Karena memang bid'ah ini satunya nuduh bid'ah itu setiap bid'ah dolalah, dan dolalah sesat masuk neraka. Satunya lagi, lihat dulu dolalahnya, lihat dulu bid'ahnya. Bid'ah hasanah apa bid'ah sayyah? Bid'ah hasanah tidak apa-apa gitu arti itu. Begini, saya ingin menjelaskan, saya ingin menambahkan sedikit. Bukan saya merasa lebih pintar atau tahu tidak, tapi mungkin saling melengkapi saja. Bahwa bid'ah itu ya ihdatsu amrin atau muhdatsat atau sesuatu yang dibuat-buat atau hal-hal baru yang tidak ada contohnya dari Nabi, itu bid'ah. Dan versi mereka di luar NU, setiap bid'ah itu tidak ada pengecualian dan tidak ada pembagian, bahwa redaksinya kullu bid'atin dolal, setiap bid'ah itu dolal, sesat, dan wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk di neraka. Itu versi mereka. Kalau versi kita sepakat tentang definisinya. Tetapi pertama kita melihat dulu di kalangan para ulama salaf, bahwa ulama salaf itu membagi bid'ah itu kepada beberapa bagian. Ada yang membagi bahkan sampai 5. Ada yang bagi cukup 2 saja, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Kenapa ulama membagi seperti itu? Karena redaksi hadis kullu bid'atin, lafaz kullu itu bagi kalangan mereka tidak ada yang bermakna juz'iyah. Dan setiap kullu, semua hadis, semua dalam bahasa Arab, semua dalam ayat pasti bermakna semua. Itu bagi mereka. Dan bagi kita, benar kata Ustaz tadi, bahwa kullu yang mana juz'iyah, artinya sebagian. Karena begini, di dalam Al-Quran itu, yang pertama ya, dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini, dalam cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa itu, wa kana wara'ahu malikun ya'budu kulla safinatin wasbah. Di belakang mereka itu ada seorang raja yang akan mengambil perahu, yang akan mengambil semua perahu secara paksa. Maka perahu tadi oleh perahu anak yatim yang masih bagus oleh Nabi Khidir dibolongin. Supaya apa? Supaya kelihatan kapal atau perahu itu tidak bagus lagi, udah jelek. Sehingga apa? Karena dibolongin selamat. Artinya apa? Yang diambil oleh Raja Surakarsa tadi adalah kapal yang bagus-bagus, yang tidak bagus tidak diambil. Nah, artinya apa? Di dalam ayat itu kata kullu itu selalu masuk pada kata benda. Walaupun kata kullu dalam ilmu nahwu itu tidak ada mudhof ilaihnya, kullun pasti dia menyimpan mudhof ilaih. Non tanwinnya tanwiwat kan begitu kalau dalam ilmu nahwu. Artinya kullun itu selalu menyandar kepada kata benda, isim. Dan setiap kata benda pasti punya sifat, baik disebut atau tidak disebut. Kulla safinatin hasanatin. Nah, hasanatinnya itu yang tersembunyi. Maka yang sayyi'atin tidak diambil, maka dibolongin supaya dia kelihatan jelek. Oleh Nabi itu dibolongin kapal itu supaya tidak diambil oleh raja yang zalim yang mengambil secara kasar. Nah, itu satu. Setiap kata benda pasti mempunyai sifat. Kadang disebut, kadang tidak disebut. Tapi yang pasti setiap benda pasti punya sifat. Nah, termasuklah dalam kata kullu bid'atin. Kata bid'ah itu benda. Nah, karena dia kata benda, isim, dia pasti punya sifat. Yang mustatir, yang tersimpan atau yang tersembunyi. Maka pemahaman kita kullu bid'atin sayyi'atin dolalah. Setiap bid'ah yang jelek sesat, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Itu satu. Yang kedua, tadi mana juz'iyat itu? Ya betul tadi dalilnya waj'alna kulla syai'in hayy itu. Tidak semua tercipta dari air, tapi Allah mengatakan kulla syai'in, setiap sesuatu. Bagaimana juz'iyat bermakna sebagian? Karena tidak semua dasarnya dari air.
Terus begini lagi satu, itu yang tentang bid'ah. Maka para ulama membagi bahwa bid'ah itu ada hasanah dan sayyi'ah. Intinya bid'ah, perbuatan bid'ah yang dianggap sesat itu adalah ma khalafa syariah, ma khalafa kitab wa sunnah, sesuatu yang bertentangan, berlawanan dengan Al-Quran dan berlawanan dengan hadis. Kalau perbuatan yang baru itu memperkuat ayat atau memperkuat hadis, maka tidak bid'ah. Seperti umpamanya orang tahlilan. Tahlilan itu apa ada hadisnya tentang, bukan tahlil ya, tahlilan. Beda tahlilan atau apa ada dasarnya tentang tahlil? Memang susah kita menjawabnya. Tetapi mata tadi di sini jelaskan fa in syahida lahu mudhamu syari'ah wasluha fala syari'ah. Jika ada dasar atau kesaksian tentang syariat atau usulnya, maka dia dianggap bid'ah. Seperti kalian tadi, ada ayat yang memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir, udzukurullaha dzikran katsira, gitu kan? Itu dari umum, dalil asal dari umum. Lalu cabangnya, diajarlah orang tahlilan supaya orang berzikir, dibuatlah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari, 40 hari, 1000 hari tahlilan terkait orang meninggal. Soal waktunya, ada hadisnya memang bahwa itu macam-macam, tapi dianggap hadis itu ada yang mengatakan tidak sahih gitu ya. Ada yang hadis mengatakan hadis itu. Tapi itu bisa diperpegangan karena buat hadis itu bisa diperpegangan bagi kita. Tapi mereka menganggap itu hadis dhaif. Tetapi persoalan waktunya, katakanlah waktunya itu ijtihad, kreativitas para ulama dalam rangka mengumpulkan orang untuk berzikir. Ingat, zikirnya itu ada dasarnya. Dari asalnya atau asluha tadi ada, dari asalnya ada, dari umumnya ada. Ini cabangnya, dibuatlah cuman dalam rangka ini dibuatlah acara tahlilan. Sebetulnya intinya adalah zikir kepada Allah, caranya itu buatan manusia. Tetapi ini juga tidak bertentangan dengan syariat. Maka ini di sini tadi dianggap tidak batal. Artinya bukan sesuatu yang salah. Cuma saya tidak memperhatikan satu persatu. Tadi sebetulnya kalau saya buka ada yang saya garis bawahi yang begini. Nah itu yang pertama. Jadi termasuk orang-orang di luar NU pun mengakui bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5. Coba siapa yang tidak bid'ah? Di antara umat Islam yang ada, semua kalangan, semua kelompok, semua firqah, semua bid'ah sebetulnya. Coba yang katanya Wahabi pakai mikrofon, seperti ini sekarang pakai pengeras suara, ada nggak dengan Nabi? Nggak ada. Orang dulu itu kalau mau azan, naik ke atas tinggi, suaranya menyaringin, putar kanan kiri, maksudnya supaya terdengar ke semua anak, dan naik ke atas supaya suaranya terdengar lebih jangkauannya lebih jauh. Nah sekarang tidak naik lagi ke menara, cukup dengan pakai pengeras suara atau sound systemnya atau pengeras suara speaker. Ini kan kiasi sebetulnya. Alumni ya dulu mari ya. Kalau tujuannya dulu itu supaya dengaran orang ke tempat yang jauh, naik ke atas menara dengan berputar-putar gitu kan, nah supaya semua arah terdengar, maka sekarang digantikan dengan mikrofon. Mikrofon dulu nggak ada, pengeras suara dulu nggak ada. Maka ini hukumnya disamakan dengan naik ke atas tadi. Ilatnya sama, ada ilatnya gitu, ada sibehnya, ada keserupaannya. Ini satu. Kalau memang mereka tidak mau, siapa bilang ini tidak berkaitan, pengeras suara tidak berkaitan dengan ibadah? Mereka kan mengatakan yang selalu meminta-mintakan, oh itu pengeras suara itu urusan teknologi, bukan urusan ibadah. Siapa bilang bukan urusan ibadah? Uang itu digunakan untuk orang azan, digunakan untuk orang sholat, dan digunakan untuk ibadah-ibadah yang lain. Dengan ibadah kaitannya, termasuk lagi pakai jam. Dulu zaman Nabi nggak pakai jam menentukan waktu, tapi pakai patok itu ya. Pakai apa itu namanya? Patok ya. Ya patok untuk waktu, jika bergeser sedikit masuklah waktu zuhur. Jika bayangannya antara patok dengan bayangan sama, berarti masuklah waktu asar, kan begitu. Itu zaman Nabi seperti itu. Tidak ada jam. Nah kemudian hari ini nggak lagi pakai patok, menentukan waktu itu pakai jam. Bid'ah. Jadi tidak ada yang tidak bid'ah. Termasuklah diantaranya
penulisan Al-Quran. Maka penulisan Al-Quran dan pengumpulan penulisan Al-Quran itu menjadi perdebatan yang sengit. Tidak serta-merta di zaman Sayyidina Umar itu begitu usul lalu diterima. Tidak, saya tidak berani. Dan Abu Bakar, di zaman Abu Bakar saya tidak berani. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran, mushaf-mushaf yang tulis di mana-mana itu nggak ada perintah Rasul. Dan saya takut karena tidak ada perintah. Tapi dilakukan juga akhirnya oleh Sayyidina Umar dan dibukukan pada zaman Sayyidina Utsman, digandakan dan kemudian disebarkan. Itu gitu. Penulisan hadis lebih tidak ada lagi. Awal-awal dari masa sahabat ke masa tabi'in nggak ada penulisan hadis. Kalau ini Al-Quran di masa sahabat, tapi kalau penulisan hadis di masa sahabat, masa hadis nggak ada. Kemudian pada masa tabi'in, di masa tabi'in baru ada penulisan itu pun bid'ah, nggak ada perintah dari Rasul. Nah terkait bid'ah ini memang simpang siur, tapi yang pasti bagi kita perbuatan yang masih ada dasar hukum umum, kalau kita tarik ke cabang-cabang itu masih dianggap sah dan itu tidak batal dan itu tidak batil, artinya tidak bertentangan dengan syariat. Nah yang kedua apa tadi ya? Yang kedua saya mau bicara tadi, yang kedua tentang masih berkaitan dengan bid'ah, termasuk belajar, kan ada yang wajib, termasuk belajar ilmu nahwu. Dulu zaman Nabi nggak ada ilmu nahwu. Ayat kedua pembagian ini lagi, kan yang dibuat dasar mereka itu wa ma'atakum rasul fakhudhu, apa yang dibawa Rasul ambillah, wa manahahu anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka hindarilah. Itu ayat yang dipakai oleh mereka. Nah, artinya saklek mereka itu memahami. Maka yang dilakukan Nabi ikuti, yang dilarang jauhi. Tapi kan ada perbuatan yang tidak dilarang dan juga tidak dilakukan oleh Nabi. Ada silent syariat. Kalau dalam ilmu fikih itu ada silent syariat. Ada syariat yang terdiamkan. Artinya tidak masuk kategori perintah, tidak masuk tidak dilakukan oleh Nabi, tapi juga tidak dilarang oleh Nabi. Maka para ulama menghukum ini yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi tidak dilarang, ini menjadi mubah. Tapi bagi mereka, maka pemahaman dasarnya itu sudah berbeda dengan kita. Kalau mereka orang-orang Wahabi itu, mereka menggunakan hadis tarku. Pokoknya saklek apa yang dilakukan Nabi ikuti. Yang tidak dilakukan oleh Nabi jauhi. Artinya menggunakan tarku. Tarku itu ditinggalkan artinya. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi tidak dilakukan oleh Nabi, udah jauhi. Yasinnya bagus baca yasinnya, tapi yasinnya ditentukan malam Selasa atau malam Jumat. Baca tahlilnya ditentukan sehubungan malam Nabi, kan nggak ada zaman Nabi. Itu yang dianggap tidak bagus oleh mereka, karena Nabi tidak melakukan. Hadis tarku itu atarku prinsipnya tarku. Kalau kita tidak. Tadi apa yang dilakukan? Kalau bagi kita Sunnah wal Jamaah, apa yang dilakukan Nabi udah pasti boleh. Tapi yang tidak dilarang oleh Nabi itu udah pasti haram. Tapi ada yang tidak dilakukan, ada yang juga tidak dilarang. Nah, kalau versi mereka ini nggak boleh. Tapi versi kita Ahlussunnah wal Jamaah itulah yang boleh. Inilah nanti inilah wilayah ijtihad. Wilayah ijtihadi. Kita boleh berkreativitas dalam berpikir yang disebut dengan ijtihad. Nah, disitulah ijtihad ulama masuk. Kalau bagi mereka nggak ada ijtihad, pokoknya saklek yang dilakukan Nabi, dicontohkan Nabi lakukan, yang tidak, yang dilarang ya hindari. Jadi melakukan ijtihad sama sekali nggak ada peluangnya. Nah, di situ letak perbedaannya. Perbedaan asal itu gini. Satu, mereka menggunakan dalil takuh itu tadi yang pertama. Yang kedua, versi mereka hadis dhaif itu, terkait hadis dhaif ya, terkait hadis dhaif itu kan pendapat ulama terbagi menjadi tiga. Ada pendapat yang pertama mengatakan bahwa hadis dhaif boleh kita gunakan, tapi bukan untuk urusan hukum, bukan untuk menentukan hukum wajib, mubah, haram, halal, bukan. Tapi adalah untuk fadhail amal. Itu bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi mereka hadis dhaif tidak sama sekali, tidak boleh sama sekali digunakan. Nah, kelompok yang lebih longgar lagi, hadis dhaif selama itu masih bernama hadis, artinya perkataan dan perbuatan itu masih dinisbatkan kepada Rasulullah, semua bisa digunakan, semua bisa dibuat dalil, itu maksudnya. Nah, kalau ini kelompok yang lebih longgar ini, karena hadis itu
sekalipun hadis dhaif. Artinya perkataan atau perbuatan itu masih dinisbatkan kepada Nabi. Dan hadis dhaif itu masih lebih bagus daripada perkataan 1000 ulama. Karena kalau hadis kecuali hadis maudhu, kalau hadis maudhu udah jangan sama sekali lah, karena itu hadis palsu. Dan kan kalau memang hadis itu hadis maudhu, jangan ikut-ikut menyebarkan hadis maudhu. Termasuk katanya hadis tarawih itu diselidiki oleh ulama kontemporer, tapi ya itu hadis maudhu. Di kitab-kitab hadis tidak ditemukan itu katanya. Hadis tarawih malam pertama ini, malam kedua ini, dan banyak hadis-hadis maudhu yang selewan dengan kita, dan kadang kita ikut mengamalkan dan akan membagikan ke orang lain. Hati-hati kalau hadis maudhu. Tapi kalau hadis dhaif itu tadi 3 versi. Lah ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan hadis dhaif itu dalam hal fadhailul amal, tidak dalam masalah ahkam. Kalau untuk ditarghib, buat targhib, kira untuk mendorong supaya orang rajin berbuat, ya, berbuat kebaikan, supaya rajin beribadah, itu kita gunakan. Tapi kalau untuk ahkam, urusan hukum, tidak boleh digunakan hadis-hadis dhaif. Tapi kalangan Wahabi, kalangan orang-orang Salafi itu mereka tidak menggunakan sama sekali hadis dhaif. Ketika hadis itu dhaif, ya nggak boleh digunakan dalam wilayah apapun, termasuk dalam fadhailul amal. Maka yang kita gunakan sekarang kayak umpama puasa Rajab, termasuklah puasa menyantuni anak yatim di hari tanggal 10 itu kan kita masih gunakan, tapi mereka nggak mau karena hadisnya dhaif katanya. Nah itu perbedaan yang mendasar di situ. Satu dari takut, yang kedua penggunaan hadis dalam mengamalkan hadis dhaif. Mereka tidak mau sama sekali, tapi kalau kita mau dalam hal fadhailul amal. Ini yang menjadi permasalahan kunci, menjadi membesar kesana kemari gitu. Tapi pada intinya, kalau suatu perbuatan itu masih menjadi perdebatan, di sini tadi disebutkan, kalau suatu perbuatan itu dilihat dari satu sisi masih ada yang membolehkan, berarti itu masih boleh. Tapi kalau dari semua ulama, kalangan khalaf, kalangan salaf, ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama kekinian, ulama-ulama masa kini, ulama-ulama kontemporer, tidak sama sekali melakukan perbuatan itu, ya, karena tidak ada dasar yang shar'i, maka berarti perbuatan itu bid'ah. Nah itu, di sini tadi dijelaskan. Maka intinya begini, setiap perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat secara terang-terangan, bahkan justru memperkuat dari asal, ya, dari asal kayak tadi tahlilan, pengertian asalnya itu masih ada, dalilnya ada, udzukurullah, perintah berzikir itu memperkuatnya, wasail hukumul maqasid. Jadi yasinan, tahlilan itu hanya wasail, hanya media saja sebetulnya yang dibuat oleh para ulama. Ya kita pengajian, gitu, pindah-pindah ke rumah itu kan wasail saja. Artinya apa? Supaya orang bisa belajar. Ta'allum itu sangat dianjurkan, belajar itu. Zikir, isi dengan bacaan ini, itu sangat dianjurkan. Nah kumpulannya itu wasilah namanya. Itu memang tidak ada zaman Nabi, tapi itu wasilah. Maka wasilah itu bil wasail hukumul maqasid. Sama yang penting yang dihukumnya adalah yang sama dengan hukum tujuannya. Mungkin bisa sudah tambahan dari saya, dan saya tidak tahu kalau informasi ini sebetulnya banyak buku itu, banyak buku sekarang yang ditulis tentang menjawab tuduhan-tuduhan orang di luar kelompok kita, dan banyak ditulis oleh Idrus Lamdi karena memang dia pakar aswaja, kemudian dia tidak dia termasuk mbalelo lah ya, dengan membuat kelompok Firqah sendiri itu, maka agak kurang, yang sebetulnya beliau itu memang luar biasa, itu alim luar biasa. Banyak tulisan-tulisan Idrus Lamdi, yaitu Lamdi dan Kibat Wasin tentang Ahmadiyah NU yang itu bid'ah oleh kelompok-kelompok di luar NU, itu ada di sana dengan dalil-dalilnya sekalian. Tinggal kita beli dan kita baca aja untuk memperkuat pemahaman kita. Dan ini memang penting supaya tidak gagap. Kita sering gagap begitu karena kita merasa amaliyah kita selama ini udah aman gitu. Karena kita dapat dari guru kita, dan itu kita amalkan secara masif. Dan selama di pondok kita kan dapat serangan, semua sama seperti itu dengan amaliyah itu. Tapi ketika di luar ada serangan dari orang yang mengatakan itu bid'ah lah, zikir habis sholat nggak ada Nabi melakukan itu. Tapi itu kan ya ditarbiyah dan segala macam, perlulah dibaca di situ, nanti ada banyak alasannya dan dari umumnya ada. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekedar ya barangkali apa ya, kan bukan nambahin. Saya tidak lebih alim dari beliau, tapi mungkin ini dari versi saya saja, mungkin saling koreksi begitu saja. Terima kasih. Dan lagi pula ya untuk sekedar
Kalau di acara-acara itu salamnya wallahul muwaffiqnya jangan lupa. Biar sederhana tapi bermakna. Wallahul muwaffiq la nitorik. Jadi kita wabillahi taufik boleh lah. Tapi di apa? Di forum-forum NU itu dan kita biasakan di luar. Salam penutupnya wallahul muwaffiq. Sederhana tapi kita bawa misi NU begitu, bahwa kita tunjukkan di anna isyhadu bi anna nahdiyun. Dengan menambahkan itu saja salam penutup wallahul muwaffiq menunjukkan saya NU dan saya bagian dari NU. Itu penting untuk membangun dan menunjukkan pada orang lain bahwa kita punya jamiah untuk soliditas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena tadi pertanyaannya sudah dijawab dan berhubung waktu juga sudah memasuki pukul 10.12, mungkin pertemuan kita kali ini hanya cukup sampai di sini saja. Dan dengan harapan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan dari pertama tadi sampai kita ngaji tadi, kemudian atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh para guru, para kiai, mudah-mudahan bisa menjadi benteng kita sebagai kader Nahdiyin yang mempunyai manhajul fikr Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kalau bahasa dari Gus Biyadi dulu, waktu saya belajar kata Gus Biyadi, kita boleh menjadi NU kultural, tapi jangan sampai menjadi aswaja kultural. Itu bahasa guyonan Gus Biyadi dulu. Artinya jangan sampai kita menjadi kader aswaja yang hanya namanya saja aswaja, tapi tidak mengenal apa itu aswaja, seperti apa amalia aswaja, dan seperti apa cara hidup, cara beragamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan manhaj sekte lainnya yang tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Artinya kita ini kaum wasatiyah, kaum tengah-tengah. Dan mudah-mudahan apa yang kita jalani bisa selalu kita istiqomahkan sampai akhir hayat kita, dan kita tetap dengan harapan mudah-mudahan selalu diakui sebagai santrinya Syekhuna Ki Haji Hasyim Asy'ari di dunia maupun di akhirat, dan kita di akhirat kelak berada di barisan bendera beliau sebagai penyelamat kita. Karena sepertinya kalau kita mengharapkan amal ibadah kita sendiri kayaknya jauh untuk mencapai tujuan surga. Mudah-mudahan barokah NU kita bisa dituntun untuk mencapai ridhonya Tuhan sampai ke akhirat kelak. Dan selanjutnya adalah penutup atau doa yang akan langsung dibacakan oleh Kiai Haji Abdul Salam. Dan baiklah, selanjutnya pembacaan doa yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Sahir Mandani. Dan saya sebelumnya, saya selaku moderator dari awal sampai akhir atas segala khilaf dan salah baik dalam tutur kata maupun yang lainnya. Karena saya biasa menjadi moderator dalam beberapa forum, baru kali ini saya merasa tegang, gemetar dan lain sebagainya. Karena saya menjadi moderator di hadapan guru-guru saya sendiri, juga di hadapan para kiai Nahdlatul Ulama. Jadi beda rasanya, walaupun dalam majelis yang kayaknya sangat sederhana, tapi nuansanya luar biasa bagi saya. Jadi mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Mohon maaf dari saya, jina sholatul mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta memimpin doa, tapi mohon izin saya 2 menit lah ya kira-kira. Alhamdulillah,
Lailatul Ijtima pertama pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Sungai Malaya terlaksana malam. Saya menyarankan sebelum berdoa ini menyarankan Lailatul Ijtima itu adalah malam berkumpulnya kita para pengurus. Ini diisi dengan dua hal saja. Yang pertama ngaji, ini sudah malam ini terlaksana. Yang kedua mungkin yang terkait dengan kepentingan organisasi. Setelahnya bisa rembuk apalah tentang organisasi karena ini penting. Terus terbentuknya ranting-ranting itu di masing-masing desa itu sebenarnya keinginan NU sejatinya NU, sehingga kan ada begini, jangan sejengkal tanah pun di negara Republik di NKRI ini yang dimasuki oleh paham lain. Kira-kira begitu. Ijtihadnya para muassisin Nahdlatul Ulama dan para masyayikh kita dulu itu dengan begitu besarnya pengaruh para masyayikh itu, alhamdulillah hari ini baru 30-an pesantren yang berpaham lain berdiri di Indonesia, dan ini menjadi kekhawatiran. Tapi pesantren kita ini ribuan, ratusan ribu, ya kali itu 30 itu belumlah apa-apa, tetapi itu ijtihadnya para masyayikh yang aulia. Kita yang hari ini ulama saja bukan, lagi aulia ya. Bagaimana kira-kira andaikan persamaan waktu dari masyayikh ke kita, dari ke kita nanti ke anak cucu kita, itu berapa pesantren yang paham lain akan tumbuh? Kira-kira seperti itu. Ini sekedar menggugah semangat para pengurus Kasbi dan pengurus Ansor. Bantukan Ansor itu ada berapa? Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aiqidh qulubal ulama'i wal muslimin min nawmi ghaflatihim wal 'amik wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyyatana Nahdlatul Ulama'i hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falnahyiyannahu hayatan thayyibah waj'al afidatan min nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan 'aliyatan 'ala kulli batilin wa dhalimin wa fahishin wa su'in la'allahum yattaqun. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman mubarakan wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syafiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.